Oke guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan mereview pertandingan antara Grandmaster Nodirbek Abdusattorov versus Grandmaster Fabio Caruana. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja. Let's go. Di sini Nodirbek menggunakan langkah E4, dijawab oleh Fabio E5, dan putih kuda F3 dijawab oleh hitam kuda C6, dan dilanjutkan oleh putih gajah B5, dilanjutkan oleh hitam kuda F6, B3 dimainkan oleh Nodirbek, lalu Fabio menggunakan gajah C5. Di sini putih gajah memakan C6, dilanjutkan hitam menjawab D kali C6, lalu putih blokade pendek, dan hitam gajah mundur ke D6, lalu putih kuda B ke D2. Di sini tujuannya untuk ke petak C5, dan dijawab oleh hitam gajah D6, lalu putih kuda B3, dijawab oleh hitam D6, lalu kuda G5, dan putih gajah G4 F3, dan hitam menjawab gajah H5, lalu putih mengamankan raja ke petak H1, dilanjutkan kuda D7. Di sini tujuannya mungkin untuk menyerang dari sayap raja menggunakan pion nantinya. Lalu dijawab oleh putih mundur kuda ke H3, lalu hitam F6. Di sini mungkin nanti akan mendobrak pertahanan putih menggunakan pion-pionnya. Lalu putih menggunakan gajah E3, lalu menteri ke E7, mungkin ingin blokade panjang, lalu dilanjutkan kuda ke D2, hitam menjawabnya dengan kuda C5, dan putih maju kuda ke C4, lalu kuda ke E6 mencari posisi, lalu putih kuda G1, dilanjutkan dengan G5. Putih menjawabnya dengan kuda E2, lalu gajah mundur ke F7, lalu putih melangkah menteri ke E1, dijawab oleh hitam H5. Di sini posisi hitam pionnya sangat menyerang, lalu putih tidak mau kalah dengan kuda kali D6, dan dijawab pion C kali D6, lalu A4. Nah, di sini tujuan putih untuk menyerang dari sayap yang berbeda, karena mungkin nanti raja ini blokade panjang, makanya dia menyerang dari petak yang berlawanan. Dilanjutkan H4, terus menekan di sayap raja ini. Lalu putih juga tidak mau kalah dengan pion A5, namun hitam menolak dengan memajukan pion ke B5, dan putih juga ingin bertahan dengan pion H3, dan di sini hitam menggunakan A6 untuk memperkokoh pionnya, fondasi pionnya. Dilanjutkan dengan D4 di sini dengan maksud mendobrak sayap tengah.
lalu dilanjutkan dengan C5, dilanjutkan oleh putih C3, lalu raja ke F8, mungkin untuk melindungi raja dari serangan petak pusat. Lalu benteng ke D1 dijawab oleh hitam, raja ke G7 mengamankan, lalu menteri ke F2, di sini tujuan untuk menyerang, dan dijawab oleh hitam, benteng A ke J8, dan sini putih Nordirberg menggunakan benteng ke D2 dan dijawab oleh Caruana, menteri ke C7, lalu Nordirberg menggunakan benteng ke A1, tujuannya untuk melindungi pion yang berada di peta A4, A5 maksudnya. Lalu hitam menjawabnya dengan benteng H ke D8 dan jawab dengan Nordirberg D4 ini untuk memperkokoh pertahanan pion yang berada di A5. Lalu Caruana membalasnya dengan C kali D4 dan dibalas oleh putih pion C kali D4 dan menteri ke E7 lagi, dan benteng A ke D1, tujuannya di sini untuk menyerang petak pusat yang berada di tengah. Lalu benteng ke H8 dan dijawab oleh Nordirberg, menteri ke E1. Lalu hitam menjawabnya dengan benteng ke C4, di sini tujuannya untuk menyerang pion yang berada di B dan di petak D. Lalu putih menjawabnya dengan pion D kali E5 dan dijawab juga oleh hitam, pion D kali E5, dan di sini putih mencoba menyerang dengan benteng ke D6, dilanjutkan oleh hitam benteng ke D8, di sini dengan tujuan ingin mengatur benteng yang berada di petak pusat, dan dimakan oleh putih benteng kali D8 dan kuda kali D8. Dilanjutkan dengan G3, di sini ingin mendobrak pertahanan yang berada di sayap raja untuk membuka celah dari hitam. Lalu dijawab dengan hitam pion H kali G3 dan dijawab oleh putih kuda kali G3, dan di sini hitam ingin menguasai jalur gajah, dan yang pion putih ini yang berada di H ini sangat lemah karena beda pusatnya. Lalu dijawab dengan putih kuda ke D2, lalu kuda ke F7, lalu hitam, lalu putih maksudnya gajah ke C5, hitam mundur menteri ke E8, dan di sini putih ingin mendobrak lagi dengan pion H4, lalu menteri ke H8, di sini open kita lihat, dan H5, pion H5 dan dijawab oleh hitam menteri ke H7, lalu raja ke D2, lalu menteri ke H6 dan putih menjawab raja ke F2, dibalas oleh hitam G4, lalu putih menjawabnya dengan gajah ke E3 dan menteri mundur lagi ke petak H8. Dilanjutkan putih pion F kali G4
Di sini hitam tidak langsung memakan pion yang berada di G, namun memindahkan menteri ke C8. Lalu putih mencoba menutup celah yang ada di peta C, benteng dan menterinya ke peta C5. Lalu dijawab oleh hitam gajah kali D4. Putih menjawab dengan benteng ke F1. Hitam membalasnya dengan gajah ke H3. Lalu putih benteng ke G1. Dijawab oleh hitam raja ke H7 dan H6. Dibalas oleh hitam. Nah, di sini menteri hitam menjadi bisa menyerang karena tadi pion yang berada di H dimajukan oleh putih. Disinilah momen di mana Caruana mendapatkan kemenangannya karena posisi yang lebih baik dari putih. Dilanjutkan kuda ke F5 oleh putih, dijawab oleh hitam menteri kali E4. Lalu benteng ke G7 skak dan raja ke H8. Lalu kuda mundur lagi, kuda putih ke E3. Lalu kuda hitam kali pion H6 dan putih memakan benteng yang berada di C4. Dijawab oleh hitam raja kali G7, makan benteng juga, dan tempo skak gajah ke F8 dimakan oleh raja ke F8 juga, dan menteri kali H6 dan raja pindah ke G8. Lalu kuda ke E3. Hitam menjawabnya dengan gajah F5, lalu menteri ke H5, lalu gajah ke G6. Di sini tujuannya untuk menutup diagonal dari menteri putih. Lalu menteri ke H3 mundur dan dijawab oleh hitam ke H5, dan putih lagi-lagi memajukan menterinya ke H6. Dan di sini raja maju ke F7 dan putih membalasnya dengan menteri maju ke H8. Lalu hitam menjawabnya dengan menteri ke D4 dengan tujuan mengopen kudanya agar tidak bisa bergerak. Lalu raja pindah ke E2, dijawab oleh putih F4. Lalu putih menjawabnya dengan kuda G4, lalu F3. Nah, di sini Nodirbek Abdusattorov menyerah karena posisinya yang tidak diunggulkan dan posisi hitam sudah menang 2 pion. Nah, disinilah kemenangan prajurit Caruana atas Nodirbek Abdusattorov. Terima kasih.